Zakat fitrah itu dari apa saja? Beras, makanan orang Indonesia beras, uang. Kalau yang bukan orang Indonesia boleh nggak pakai itu yang warnanya putih, yang buat kue? Glepung. Apa bahasa Indonesianya glepung? Tepung, gandum. Boleh nggak membayarnya dengan gandum? Boleh, tapi karena kita di Indonesia kemarin kita membayarnya dengan apa? Beras. Kalau nggak punya beras berarti pakai uang. Terus kemarin ada berapa golongan yang mendapatkan zakat? Ada 8. Nah, di situ juga ada surah Al-Ma'un. Nah, sekarang kita membaca surah Al-Ma'un dulu sambil kita lebih hafal. Wa yamna'unal ma'un. Pada hari ini kita tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, meyakini makna zakat dengan apa? Dengan benar. Soalnya nek zakat gak benar itu nanti zakatnya sah tidak? Tidak. Terus yang kedua, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna apa? Makna zakat. Nah, nanti kita juga akan itu membiasakan perilaku berbagi. Terus yang ketiga, menjelaskan makna zakat dengan benar. Zakat apa? Zakat mal atau zakat fitrah? Zakat fitrah. Terus mempraktekkan makna zakat fitrah. Ada pertanyaan di layar. Siapa yang wajib membayar zakat? Novan, siapa yang wajib membayar zakat? Umat Islam. Umat Islam itu dari usia berapa yang harus membayar zakat? Nggak tahu, ada yang bisa membantu menjawab? Ayo, yang perempuan. Dari anak-anak sampai dewasa, sampai nenek-nenek harus membayar zakat tidak? Iya. Terus yang kedua, siapa yang boleh menerima zakat fitrah? Ayo, Hafiza, ada berapa yang boleh menerima zakat fitrah, Hafiza? 8, ada 8 orang. Melinda siapa aja salah satunya yang boleh menerima zakat? Ada 8 tadi, Hafiza bilang 8. Bantu siapa? Yang mau? Fakir, miskin, terus amil, terus apa lagi? Mu'alaf, apa lagi? Ayo. Riko, terus Gharim, terus apa lagi? Ibnu Sabil dan Fisabilillah. Oke, terus yang ketiga, ada pertanyaan lagi di layar. Mari kita lihat di layar. Pembayaran zakat fitrah dilakukan pada waktu apa? Aska. Pada waktu apa? Ayo Aska. Minggu lalu sudah kita pelajari belum itu? Ayo, pembayaran zakat fitrah dilakukan pada waktu bulan Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan boleh nggak ya? Boleh tidak selain bulan Ramadan membayar zakat fitrah? Tidak boleh. Kalau membayar zakat mal boleh, tapi kalau zakat fitrah tidak boleh. Karena zakat fitrah kemarin itu ada apa? Waktu pembelajarannya lalu ada waktunya. Nah, ada tulisan siapkah anak-anak tambah pintar? Siap. Siapkan alat tulis untuk belajar? Siap. Saran zakat fitrah itu setiap orang sama atau berbeda-beda? Setiap orang. Si A, si B, si C, Zara, Melinda, siapa? Fani itu sama nggak bayarnya zakat setiap orang itu? Sama. Boleh nggak berbeda? Boleh tidak membayar zakat lebih dari ukurannya? Ayo, boleh tidak? Siapa yang bilang boleh angkat tangan dan yang bilang tidak boleh angkat tangan? Yang boleh berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tidak boleh 1, 2, 3 anak. 9 boleh, 3 tidak boleh. Membayar zakat itu tidak boleh lebih dari takarannya. Kalau lebih dari takarannya berarti yang lebih itu namanya
lebihnya namanya sodaqah yang 2,5 kilogram itu zakatnya. Kalau aku mau bayar 4 kilogram, boleh nggak bayar zakat? Boleh, tapi nanti oleh siapa yang menerima yang itu, yang kalau di masjid yang panitia penerima zakatnya namanya apa? Ayo kemarin amilnya nanti akan menimbang. Setelah ditimbang, oh ini ada lebih, berarti nanti dikurangi, dimasukkan ke dalam karung sendiri, dan nanti itu masuknya ke, bisa dimasukkan ke infak dan sedekah. Nah, terus di layar ayo kita lihat bersama-sama besaran zakat fitrah. Yang pertama itu ada ukurannya berapa anak-anak? Kilogram atau 3,3 bahan makanan pokok. Di situ ada beras, ada gandum dan lain-lain. Dan lain-lainnya kira-kira apa ya? Uang. Ada loh makanan pokok selain beras dan gandum. Daerah mana itu? Timur. Ada makanan pokoknya, bukan beras, bukan gandum. Apa? Sagu. Sagu. Terus yang kedua, selain sagu, kalau orang di daerah Nusa Tenggara itu boleh di sana tidak hanya beras yang digunakan sebagai makanan pokok, tapi yang kadang-kadang diulas jadi jasuke. Apa? Jagung. Jadi boleh ya, berarti ya, selain apa tadi? Beras, makanan pokok selain beras, gandum dan sagu, ada juga jagung. Kalau gandum kira-kira di Indonesia itu makanan pokok tidak? Apa? Gandum itu makanan pokok tidak kalau di Indonesia? Ayo Zahra, Reva, gandum itu kalau di Indonesia makanan pokok tidak? Tidak, karena gandum adalah makanan pokok untuk orang yang hidup di luar negeri. Nah, yang kedua, kalau tidak ada beras atau makanan pokok, boleh nggak menggantinya dengan yang lain? Boleh tidak menggantinya dengan yang lain? Boleh. Apa yang harus diganti? Dengan apa? Dengan uang. Banyak sekali. Nah, nanti kita akan belajar mempraktekkan bagaimana cara menimbang dan menghitung besaran uangnya. Uang punya 3 kartu yang warnanya apa saja nih? Kuning, oranye, merah. Nah, nanti akan Buayu bagi kelompok. Setiap kelompok nanti bisa memilih salah satu warna ini untuk diselesaikan dan nanti dipresentasikan. Oke? Oke. Berarti kelompok 1 yang mana tadi? Ini. Yang ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Kamu mau pilih? Pak Ahmad. Yang ini keluarga Pak siapa? Pak Hasan. Nih, yang sini. Nah, sekarang di situ ada soal, ada masalah yang harus kalian selesaikan bersama-sama di kelompok kalian. Silakan itu dikerjakan bersama-sama dulu. Nanti kalau sudah selesai, setiap kelompok presentasi di depan. Yuk. Dan 2 orang berarti 2,5 tambah 2,5 berarti 5. Yuk, yang ini sudah. Ayo anak-anak, sudah selesai semua? Sudah selesai semua. Nah, karena diskusinya sudah selesai semua, sekarang kita presentasi. Kepada Pak Ahmad.
sudah menghitung besarannya, beratnya zakat fitrah kalau memakai makanan pokok. Nah, sekarang kita menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi. Yang pertama, tadi kita berarti sudah menyimpulkan apa saja? Yang pertama, besarannya zakat. Berapa tadi besarannya zakat kelompok 1? Berapa? 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Iya. Terus kelompok 2. Kalau pakai beras bisa 2,5 kilogram atau menggunakan beras 3,5 liter. Kalau menggunakan uang bisa apa tidak tadi? Bisa berapa? Kalau besarannya tadi kelompok sini dapat berapa anggota keluarga? 5. Tapi yang membayar pakai uang ada berapa tadi? 3 apa 2 yang membayar pakai uang? 2. Yang membayar pakai uang 2 berapa? Berarti tadi besarannya 75.000. Nah, dari semua itu kita tadi bisa menyimpulkan tadi yang pertama beratnya, 2 bisa menggunakan uang. Terus yang ketiga, manfaatnya zakat apa saja? Berarti manfaatnya kita bisa mendapatkan pahala, terus bisa berbagi kepada siapa saja. Tadi ada berapa yang kemarin? 8 golongan. Bisa manfaatnya iya. Sabil iya. Berarti sudah 8 yang bisa menerima zakat. Terus apakah membayar zakat itu wajib? Wajib. Siapa? Semua umat muslim atau kalau umat yang lain boleh tidak? Tidak, berarti seluruh umat muslim. Kapan dibayarkannya? Ayo kelompok 3, kapan dibayarkannya? Sebelum Idul Fitri atau selama bulan Ramadan. Terus afdolnya di hari apa? Pahalanya paling banyak itu di hari apa? Yuk. Sebelum sholat Id, saat malam takbir, malam takbir betul. Nah, dari yang sudah tadi, yang dari awal sampai akhir kita pelajari, yang sudah kita simpulkan semuanya di sini, yang sudah kita pelajari ini, tadi kita bisa menyimpulkan. Diulang lagi yuk. Yang pertama apa? Beratnya sudah pada tahu ya berapa tadi beratnya? 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Yang apa itu? Bahan pokok apa bahan yang lain? Makanan, bahan pokok. Kalau di kita apa umumnya? Beras. Ya. Kalau gandum kalau bukan di Indonesia bisa, tapi kalau di Indonesia mayoritas beras. Nah, terus yang kedua, boleh tidak dibayar dengan uang? Boleh. Terus yang ketiga, siapa yang wajib membayar zakat? Umat Islam. Terus manfaatnya untuk kita adalah bisa membersihkan apa? Membersihkan jiwa. Terus apa lagi? Mensucikan diri, membersihkan harta. Terus bisa berbagi saat di hari apa? Di hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Oke. Nah, sekarang dari kesimpulan hasil diskusi kita, nanti kita akan belajar di pembelajaran selanjutnya besok. Nah, ada tugas untuk kalian. Nanti Bu Wahyu akan mengirimkan link
di grup WA kelas ini untuk dikerjakan di rumah. Nah, jadi nanti di rumah bisa membuka linknya di WA grup. Nah, setelah ini karena pembelajaran materi hari ini sudah kita lewati bersama, mari kita membaca hamdalah bersama-sama untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada hari ini materi yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.